Ruang lingkup manajemen kinerja meliputi pengukuran hasil kinerja yang ditunjukkan dan dibandingkan dengan target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah proses yang terus-menerus atau continuous dan lentur atau fleksibel yang melibatkan manajer dan pihak lain yang bertindak sebagai mitra atau partner organisasi yang bersedia menciptakan kondisi kerja terbaik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Manajemen kinerja selalu mengutamakan kesepakatan atau konsensus dan kerjasama, bukannya bekerja berdasarkan pengawasan dan paksaan. Berikut adalah 8 kajian utama dalam manajemen kinerja. Yang pertama adalah outputs, outcomes, process, dan inputs. Kajian utama manajemen kinerja terkait dengan output atau hasil kerja dan outcomes atau dampak yang dihasilkan sebagai akibat dari kerja. Manajemen kinerja juga membahas proses yang diperlukan untuk mendapatkan hasil atau kompetensi dan input berupa kapabilitas atau ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi baik dari kelompok maupun individu yang terlibat dalam organisasi. Yang kedua adalah planning. Manajemen kinerja terkait dengan perencanaan untuk mendapat keberhasilan di masa mendatang. Perencanaan yang baik mampu mendefinisikan harapan yang dituangkan dalam tujuan dan proyeksi bisnis. Yang ketiga ada measurement and review. Dalam pengukuran manajemen kinerja terdapat ungkapan if you cannot measure it, you cannot manage it. Manajemen kinerja bertugas mengukur hasil kerja dan mereview kemajuan pekerjaan apakah sesuai dengan target sebagai dasar melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Yang keempat adalah continuous improvement. Perbaikan yang terus-menerus atau dalam bahasa Jepang yaitu kaizen adalah upaya perbaikan yang dilakukan untuk mendapatkan standar yang lebih tinggi pada setiap bagian organisasi yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang superior. Yang kelima adalah continuous development. Sama-sama continuous tapi berbeda ya teman-teman. Manajemen kinerja berperan menciptakan budaya kerja di mana individu dan organisasi belajar dan berkembang secara terus-menerus. Manajemen kinerja mengintegrasikan antara bekerja dan belajar. Belajar dari keberhasilan dan tantangan serta kegagalan secara inherent dalam aktivitas pekerjaannya. Yang keenam adalah communication. Manajemen kinerja menciptakan iklim organisasi yang memungkinkan terjadi dialog terus-menerus antara manajer dengan anggotanya untuk mendefinisikan tugas mereka serta menginformasikan misi, nilai-nilai, dan tujuan organisasi. Yang ketujuh adalah stakeholders. Manajemen kinerja bertujuan memenuhi kebutuhan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan organisasi, seperti pemilik, manajemen, pegawai, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Dalam manajemen kinerja, pegawai diperlakukan sebagai mitra, yang mana minat dan bakatnya dihargai, gagasannya diperlukan dan didengarkan, dan didorong untuk berkontribusi dalam menyusun target dan perencanaan untuk tim dan mereka sendiri. Manajemen kinerja harus memperhatikan kepentingan individu dan tim, sebagaimana mereka memperhatikan kepentingan organisasi. Yang terakhir adalah fairness and transparency. 4 kode etik dalam proses manajemen kinerja yang disarankan oleh Win Stanley dan Stuart Smith pada tahun 1996 adalah menghormati individu pegawai, saling menghormati, keadilan prosedur, dan keputusan yang transparan. Nah, pada kali ini kita akan membahas model manajemen kinerja. Terdapat 5 model manajemen kinerja. Ada model dari Deming, lalu ada model Torringham dan Hall, lalu ada model Costello, lalu ada model Armstrong dan Barron, lalu ada model Ken Blanchard dan Gary Rich. Namun, dari kelima model tersebut, kami akan membahas satu model saja karena model ini
akan berkesinambungan dengan implementasi yang akan kami gunakan dalam video kali ini. Model yang dipakai untuk implementasi kepada perusahaan pada kali ini adalah model Deming. Model Deming menjelaskan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai.